Pemirsa, pengacara asal Klaten yang juga alumni Fakultas Hukum UGM menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo terkait ijazah. Penggugat mengklaim Jokowi melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazahnya di depan publik. Ini putusan, ini panggilan yang ini saya dipanggil untuk datang saya jangan Pak, ini putusan saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukum yang palsu. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar, justru saya yang memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada IKPP terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi bekal ini, saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat? Datang, tapi mereka tetap saja. Jadi ngomong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu, jaksa-jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa lu tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Saya berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara Mujib? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah mengenal namanya Ahmad Bayhaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Kalau itu gaya hakim, itu otoriter, bukan bijaksana. Bukan, hakim itu bijaksana. Jangan begitu, po. Azab Allah itu berat. Wah, oh, nantang Allah kau. Nantang Allah. Pakai meja. Apa yang kau? Kau sama Pak kami? Nggak boleh begitu. Diduga kita dengar. Anda usah sama kau. Anda kalau melihat diri kita dari Jokowi, tahu Anda? Negara ini sudah hancur. Kami membuka karena kami tahu negara ini hancur. Ya, calon melakukan hukum, calon melakukan ekonomi, semua calon marut. Wah, ujung-ujung putusan, hakim baru diganti. Kalau gitu kita ganti juga hakim. Saya baru datang dari Riau, Pak, begini dengan saya. Kalian tidak hargai. Ya udah. Hakim jangan emosi, kami dari Bapak Sabar. Jangan emosi. Jadi saya juga ada sidang di tempat lain saat ini yang mulia. Tolong hargai tergugat 1, 2, sampai 8 supaya kami juga waktunya ada di sini. Karena kami 4 bulan mulia. Dan hanya Bapak ini yang perdebatan yang sia-sia. Anda mencari baru sekali mengatakan waktu Anda terbuang. Kami sudah 11 kali persidangan menanti kedatangan kuasa Jokowi. Ya, 11 kali kita. Anda baru sekali. Kami sudah 11 kali. Kami sudah 11 kali. Paham Anda? 4 bulan hanya menunggu letesan. Siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya. Sudah membuktikan. Jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah. Kuliah saya juga sah. Dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak Ya. Roy. Jangan UGM sembunyi, bela. Cocok.
bersuara yang jelas, asli. Cocok. Ini bukti skripsinya. Kan Ini dosen apa, Pak Ron? udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kas. Udah kan. Oke, kalau itu sudah semua, IA-nya UGM sudah bilang, Mbak, kalau itu palsu, yang nggak lulus. Udah, IA-nya UGM. Yang terbaru dibahas di media sosial ini oleh netizen yaitu temuan ini ya di buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di kolom pengantarnya di situ ditulis ya oleh Pak Sumitro ini dengan jelas sekali bahwa beliau adalah dekan selama 3 periode berturut-turut begitu ya, disebutkan secara berturut yaitu tahun 83 hingga 86. Kemudian ada jeda diisi oleh orang lain dan kemudian menjabat sebagai dekan lagi. Itu artinya pada tahun 85 yang menjabat sebagai dekan di UGM adalah ya Profesor Sumitro ini seharusnya. Tapi kejanggalannya yaitu ijazah Jokowi yang tanda tangan dekannya justru adalah Profesor Sunardi. Nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Jika sebelumnya disebut bahwa Pak Sumitro ini adalah dekan dari tahun 83 hingga 86. Nah, ini diralat pada tanggal 21 Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya belum diganti. Jadi masih Sumitro yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Baru pada tanggal 21 Juli 2024 UGM akhirnya meralat juga yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitro ini, Pak Sumitro ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang benar ya, apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitro ini ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Biasanya Anda tidak Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata ya? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas dia. ya, Dan aslinya dari ketika mana saya melihat itu saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini lagi ditahan ya, sudah. Dan yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite ono ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah, ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Biar tim itu nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Ini jasa asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Nanti ada Dan ijazah. Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Asvin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia goyang ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embossnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Jadi, Oh, ini yang Dian Sandi? ya, ini Bukan yang Bang Andi Aswan? Nanti ya saya tunjukkan yang Bukan yang Bang Andi Aswan. Bukan scan ya, jadi scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih, Mas? begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Kenapa Iya, yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu saya nggak, dia harus jawab dulu. Enggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh, saya ini kan nggak masuk. saya nanti Ini bisa is a very
basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Aswan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Artinya Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. saya ambil. Bukan, Bang, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Oh, dari sana. Para pembohong ada. Kenapa nggak dari Bang Andi Azwan? Saya punya It's a very basic question. Gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. gitu. Ini scan yang asli. UGM asli ini. Ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soedi? Embosnya. Tulisannya apa? Yang Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada nggak? Scan-nya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan nggak menguasai, saya nggak menguasai. Jadi Nyindir nih. bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada langsung ke sana. yang kompeten. Apalagi kalau bisa yang ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Dumatno yang dibilang yang dibilang ijazah Jokowi di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak Memang bukan asli kan scanning. Iya bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Ternyata bukan aslinya. Asli just scanning. Saya persis saya. Saya beranggapan Ya kan? Saya bilang scanning. Ya saya bertanggung jawab. Saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya, yang paling mantap gitu. Iya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang Habis waktunya udah saja. Itu tidak ada jawaban yang Oke, baik. pasti. Siap. yang Oke, bagus. saya di ujungnya saya mau mengatakan, mumpung Bapak Gayus nih yang terakhir ya, itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya, para ahli yang bisa bongkar-bongkar gitu loh. Ini garis merahnya dada, ini watermarknya dada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja sebagai orang yang pernah ngajar dan pernah membimbing tesisnya Aiman. Saya mau mengatakan begini, badan arsip, apakah kita anggap mereka punya kapabilitas dan kompetensi seperti ini? Kalau kita sama-sama sepakat iya, ayo setuju kan? Hasil itu akan mempengaruhi selanjutnya. Apakah gugatan? Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik. Tempat kita menyajikan fakta paling jujur, data paling akurat, dan analisis paling tajam seputar isu politik yang sedang membelah bangsa. Polemik sengketa keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo seolah tak pernah berhenti menyajikan teka-teki baru. Berbulan-bulan proses hukum berjalan, mulai dari pemeriksaan saksi, uji dokumen, hingga putusan pengadilan yang berulang kali menjadi sorotan publik. Namun kini muncul pernyataan mengejutkan dari Lukas Luarso, anggota tim investigasi independen bongkar ijazah Jokowi. Nasib akhir kasus ini ternyata bergantung penuh pada dua figur kunci. Siapakah mereka? Mengapa Rektor UGM dan Kapolri disebut sebagai penentu arah seluruh penyelesaian kasus ini? Apakah penggantian pemimpin di dua lembaga ini akan mengubah jaminan bahwa jalannya fakta yang sudah terungkap, dan apakah dampak bagi pihak yang tersengketa serta kepercayaan publik terhadap proses hukum?
Semua jawaban lengkap dan fakta mendalam akan kita bedah tuntas di sini. Sebelum masuk ke pembahasan, pastikan kamu subscribe channel Fakta Politik dan tekan tombol like sebagai dukungan kita untuk terus menyajikan kebenaran dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan perkembangan terpanas setiap hari. Ya, Sobat Politik, mari kita uraikan satu persatu fakta penting yang disampaikan Lukas Luarso beserta bukti-bukti yang ada di lapangan. Pertama, Lukas Luarso menegaskan secara tegas kuncinya tinggal dua sebenarnya, Rektor UGM dan Kapolri. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Kita mengetahui bersama Rektor Universitas Gadjah Mada Profesor Dr. Ova Emilia memegang wewenang penuh sebagai pihak yang menyimpan data resmi kelulusan dan dokumen akademik Joko Widodo saat menempuh pendidikan di kampus tersebut. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi penanggung jawab utama seluruh hasil penyelidik kepolisian yang telah menyatakan dokumen tersebut asli dan sah secara hukum. Lebih lanjut, Lukas menegas bahwa masa jabatan kedua tokoh ini menjadi titik krusial. Rektor Ova Emilia masih menjabat hingga tahun 2027, sedangkan isu pergantian Kapolri bahkan disebut-sebut bisa menjadi pada tanggal Agustus tahun ini. Lebih cepat dari masa pensiun yang seharusnya menurutnya. Jika terjadi pergantian pemimpin di kedua lembaga ini, secara formal sikap dan langkah penyelesaian kasus ini bisa berubah sepenuhnya. Artinya, apa yang sudah disampaikan saat ini belum tentu menjadi keputusan final jika nanti pemimpin baru memiliki pandangan atau prosedur penanganan yang berbeda. Kita juga perlu melihat fakta-fakta hukum yang sudah berjalan sejauh ini. Baskrim Polri telah memeriksa 39 orang saksi, memverifikasi dokumen asli, melakukan uji banding dengan berkas milik rekan seangkatan, serta uji forensik dan penyimpulan tidak ditemukan unsur pemalsuan. Di sisi lain, gugatan warga di Pengadilan Negeri Solo maupun tingkat banding juga telah ditolak karena dinilai tidak memenuhi syarat formil. Meskipun putusan itu tidak secara langsung menyatakan keaslian ijazah secara materi. Namun polemik berlanjut, pihak yang meragukan keaslian masih meminta menunjukkan dokumen fisik secara terbuka, sementara kuasa hukum Jokowi menegaskan setiap menghadirkan bukti asli di persidangan yang tepat, seperti rencana penghadiran dan penyerahan dokumen di persidangan kasus Tirauzia, Tasyuma, dan atau Dr. Tifa dalam waktu dekat. Belum lagi kasus pencemaran nama baik yang menjerat 8 orang termasuk Roy Suryo yang kini sedang diproses di pengadilan. Di tengah rumitnya ini, peran Rektor UGM dan Kapolri menjadi sangat sentral. Pihak kampus menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki catatan resmi dan otentik mengenai kelulusan, sedangkan kepolisian memegang kewenangan untuk menindaklanjuti temuan-temuan baru jika muncul bukti yang berbeda. Jadi, apa yang disampaikan Lukas Luarso mengingatkan kita bahwa ini belum berakhir dan arahnya sangat bergantung pada kebijakan serta keputusan yang diambil oleh kedua pemimpin lembaga tersebut di masa mendatang. Kita juga menyadari, saudara politik semua, bahwa isu ini bukan sekadar soal satu dokumen, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyidikan, penegak hukum, serta transparansi dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, setiap langkah dan keputusan yang kita ambil oleh Rektor UGM maupun Kapolri yang akan berpengaruh pada bagaimana bangsa ini memandang keadilan dan kebenaran. Nah, sobat politik semua, itu adalah pembahasan lengkap mengenai pernyataan Lukas Luarso bahwa Rektor UGM dan Kapolri adalah kunci penyelesaian kasus ijazah Jokowi serta fakta-fakta hukum dan pengembangan terbarunya. Bagaimana tanggapan sobat? Apakah kamu setuju, teman-teman, bahwa nasib kasus ini benar-benar bergantung pada dua tokoh tersebut, atau kamu memiliki pandangan lain terkait siapa yang sebenarnya memegang kunci kebenaran? Silakan tulis pendapat di kolom komentar dan mari berdiskusi dengan santun dan saling menghargai pendapat dan pandangan orang lain. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel Fakta Politik, berikan like dan bagikan video ini agar lebih banyak pendapat informasi yang jelas dan benar. Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru setiap saat. Sobat politik, kita melihat juga di kolom komentar ada banyak argumen dari masyarakat luas yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama. Ya, sobat politik, di sini Iwan Gembe memberikan komentar, orang pintar bisa diatur sama orang bodoh yang licik. Kumpas tuntas, di sini dia berkomentar, semua aset Jokowi harus disita.
Towo berkomentar, Jokowi harus cepat ditangkap sebelum lari ke luar negeri. Soal politik, Chai Groni berkomentar, penjarakan saja biar sejarah bangsa terukir seorang bekas presiden masuk penjara. Soal politik, Nining Rohana juga berkomentar di sini, setuju untuk dipenjarakan dan dimiskinkan, tidak pandang bulu besar kakak dan kawan-kawannya masa menjabatnya. Nur Salam memberikan komentarnya, negara harus menyita semua hasil korupsi Jokowi serta buang ke Nusa Kambang, penjarakan seumur hidup orang ini sangat berbahaya PKI. Suyono berkomentar, pemimpin paling rusak era Jokowi, dia layak diproses hukum dan sita semua aset-asetnya. Soal politik kita lanjutkan, Darso berkomentar, Jokowi ketahuan maling alus, ahli hukum pada kompak harus disesar. Jokowi sudah keterlaluan menipu masyarakat, berangkasnya sampai tumpah-tumpah akhirnya kejagung bergerak. Ya, sobat politik semua, bagaimana analisis kalian dan pandangan kalian mengenai isu polemik ini? Jangan lupa sobat politik semua untuk memberikan argumen kita di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama di channel Fakta Politik. Sobat politik, untuk hari ini demikian saja untuk pembahasan kita. Jangan lupa saksikan video menarik lainnya dari Fakta Politik. Saya pamit undur diri. Salam demokrasi.